Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM C1C022020 dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian mengenai penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan dan saran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Aka Putra SE MSI CIQNR CSRS. Dalam pembahasan pertama yaitu mengenai penyusunan hasil penelitian. Dalam penulisan laporan, agar pembaca lebih mudah untuk mendalami dan menerima hasil penelitian, berikut ini disampaikan beberapa pokok penting. Yang pertama, penulis sebaiknya menghindari penggunaan kata-kata serupa secara berulang-ulang. Yang kedua, arah dan tujuan penulisan harus sesuai dengan maksud penelitian. Yang ketiga, ada pemisahan antara teori dengan hasil penelitian lapangan. Lalu penulis sebaiknya menghindari penggunaan bahasa klise yang kurang bermakna. Yang kelima, penulis menggunakan bahasa yang sederhana dan tata bahasa yang baku. Lalu yang terakhir, penulis sebaiknya tidak berbelit-belit. Penyusunan laporan penelitian harus mencerminkan nilai-nilai ilmiah. Berikut ini diuraikan aturan-aturan penulisan ilmiah sebagai pegangan bagi peneliti. Yang pertama, penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu ditujukan. Yang kedua, laporan penelitian bagi kalangan cendekiawan atau akademisi harus lebih ilmiah, mendalam, dan tetap penulisannya sesuai dengan aturan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan serta dilengkapi dengan diagram maupun bentuk statistik yang menunjang. Yang ketiga, bila penelitian itu dipesan lembaga sponsor, tentu konsumennya telah ditentukan oleh sponsor yang bersangkutan. Yang keempat, penulis laporan harus menyadari bahwa pembaca laporan tidak mengikuti kegiatan proses penelitian. Yang kelima, penulis laporan harus menyadari bahwa tingkat pengetahuan, pengalaman, dan minat pembaca tidak sama. Yang keenam, penulis harus menyusun laporan penelitian dengan jelas dan meyakinkan karena laporan penelitian adalah unsur pokok dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam menyusun hasil penelitian harus mempersoalkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan suatu masalah secara tepat dalam penelitian. Merumuskan suatu masalah teoritis dengan sendirinya juga memberi perspektif pada pengetahuan teoritis yang telah ada. Usaha peneliti untuk memperluas pengetahuan teoritis sesuai dengan tuntutan ilmiah, yaitu menambah pengetahuan secara kumulatif. Yang kedua, suatu rumusan yang menjelaskan kepada para pembaca bagi siapa hasil penelitian berlaku. Hal ini akan memberi perbatasan kedua atau di samping pengoperasionalan masalah pada simpulan yang ditarik. Yang ketiga, suatu uraian yang luas mengenai metode dan teknik yang dipakai. Dalam penelitian, uraian mengenai metode dan teknik sangat diperlukan sebab keduanya mempengaruhi simpulan yang telah ditarik. Yang keempat, data yang telah dikumpulkan dan mempunyai relevansi terhadap masalah yang telah diteliti harus dipersoalkan dalam laporan ilmiah. Masuk kepada materi selanjutnya yaitu mengenai pembahasan. Pembahasan hasil penelitian dimaksudkan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyaji gambaran yang lebih tajam terhadap data temuan, sehingga pada bagian ini peneliti tidak hanya sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberi analisis, penafsiran, dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian jelas bahwa esensi dari pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperoleh. Pembahasan dapat dilakukan dengan fokus pada aspek teoritis dan aspek metodologis. Pada aspek teoritis perlu dijelaskan dan dibandingkan antara premis-premis yang sudah digunakan untuk membangun hipotesis dengan kenyataan empiris di lapangan. Bila teori yang ada belum mampu menjelaskan fenomena tersebut, dapat digunakan logika, baik deduktif maupun induktif. Pada aspek metodologis perlu disadari bahwa tidak ada sebuah penelitian yang sempurna, yang sedikit banyak akan mempengaruhi hasil penelitian. Dalam kaitannya dengan hal ini, peneliti harus mengkaji kemungkinan hasil penelitian tersebut dipengaruhi oleh kontribusi langkah-langkah metodologis yang sudah dilakukan. Misalnya apakah cara pendapatan variabel benar, cara analisis datanya tepat, dan sebagainya. Pembahasan harus dilakukan dengan analisis mendalam terhadap hasil penelitian. Berdasarkan data-data yang ada, peneliti mengkomunikasikan apa arti atau penafsiran data tersebut terkait dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian. Dalam hal ini, peneliti juga perlu menyampaikan bagaimana analisis peneliti terhadap data yang ada, baik secara mandiri-mandiri maupun pembacaan terhadap keseluruhan data. Analisis dan penafsiran terhadap data ini kemudian dilanjutkan dengan penjelasan peneliti mengenai pemecahan masalah yang sedang diteliti. Pembahasan juga perlu dilakukan dengan melakukan perbandingan hasil penelitian-penelitian yang diperoleh dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya.
referensi atau teori-teori yang ada. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan interpretasi yang lebih luas dan mendalam terhadap hasil-hasil yang diperoleh. Dengan demikian, hasil penelitian diperoleh dapat dipahami secara komprehensif dan mendalam sehingga nampak dengan jelas bagaimana hasil penelitian yang didapatkan antara hasil-hasil penelitian dan teori-teori yang pernah ada. Penjelasan harus dibuat bukan hanya jika hasil penelitian sesuai dengan hipotesis, bahkan jika tidak sesuai pun harus dibuat penjelasannya. Hal ini mengingat bahwa tidak setiap hipotesis dapat dibuktikan kebenarannya melalui penelitian yang harus dilakukan. Penelitian tidak diharuskan dapat membuktikan kebenaran hipotesis, sehingga apabila ternyata ada data-data hasil penelitian tidak mendukung pembuktian kebenaran hipotesisnya, peneliti harus memberikan penjelasan apa adanya dan memadai agar ketemuan tersebut dapat dipahami dengan baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa kesimpulan adalah sebuah keputusan yang didapatkan berdasarkan cara berpikir deduktif atau induktif dari sebuah pembahasan atau gagasan tertentu. Yang pertama ada metode generalisasi. Peneliti yang akan membuat kesimpulan dengan metode ini akan mengulas secara keseluruhan permasalahannya terlebih dahulu, baru kemudian menjadikannya fokus penelitian. Karena bila ditarik secara mendasar, kesimpulan adalah ulasan dari pembahasan yang sudah disampaikan, baik dalam bentuk tulisan ataupun pembicaraan. Yang kedua, metode analogi. Metode yang dilakukan dengan memberikan pandangan atau penyampaian pokok atau gagasan penelitian menjadi lebih mudah dan sederhana. Yang ketiga, metode korelasi. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Metode korelasi dilakukan dengan cara mencari fokus dan mencari hubungan akibat sebab yang terjadi di dalam sebuah penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperjelas kembali gagasan pada bagian awal sebuah karya tulis ilmiah yang kamu buat. Adapun cara dalam membuat kesimpulan karya ilmiah. Yang pertama, baca ulang karya tulis yang telah dibuat, lalu menentukan kalimat utama, setelah itu menemukan ide pokok tulisan, lalu menyusun ide pokok, yang terakhir merangkai kesimpulan paragraf menjadi teks bacaan. Materi yang terakhir yaitu mengenai saran. Saran dapat diartikan sebagai bagian dalam penulisan makalah atau pelaporan penelitian atau skripsi. Terkait dengan teknis penulisan, tidak ada standar baku. Jadi bisa dituliskan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Saran dapat pula diartikan sebagai bentuk memberikan saran berdasarkan hasil dan kajian permasalahan yang pernah atau sedang diteliti. Saran terletak di bagian akhir paragraf. Umumnya sebelum saran terdapat kesimpulan. Saran dibuat lebih spesifik berdasarkan pada penelitian yang akan dilakukan. Saran juga ditulis lebih spesifik karena dapat membantu dalam memajukan studi kasus penelitian yang akan datang. Adapun unsur-unsur saran. Secara teknis penulisan, ada beberapa unsur saran yang diperhatikan saat penulisan saran. Unsur tersebut meliputi sebagai berikut. Yang pertama, panjang pendek saran. Lalu saran ditulis tidak terlalu panjang, cukup pendek saja, kurang lebih 200 kata. Penulisan kesimpulan memiliki panjang kurang lebih sama dengan panjang kesimpulan. Yang ketiga, membuat harapan. Yang keempat, saran dibuat dengan memenuhi unsur harapan. Harapan di sini adalah keinginan penulis atau peneliti terhadap capaian yang diinginkan. Yang kelima, berisi rekomendasi. Lalu yang terakhir, saran ditulis berdasarkan rekomendasi terkait metode penelitian yang akan digunakan. Tujuan saran dalam skripsi dan laporan. Sementara saran itu sendiri dimaksudkan untuk koreksi dan evaluasi, agar hasil penelitian atau laporan yang dibuatnya di kesempatan yang akan datang semakin baik. Jadi sifat koreksi ini tidak hanya untuk peneliti saja, tetapi bagi calon peneliti yang akan datang yang melihat ada kekurangan pada penelitian sebelumnya, dapat dikaji atau diteliti ulang demi hasil penelitian yang lebih baik lagi.